Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan memaparkan materi kami yang berjudul teori dan hipotesis. Saya Melisa Anindira Manik dengan NPM 2105160334, Rina Diana Madani dengan NPM 2105160321. Saya Muhammad Ujaimi Altab dengan NPM 2105160320. Saya Torika Disa Sibuan dengan NPM 2105160325. Saya Taufan Desar Ananda dengan NPM 2105160331. Saya Nurul Usna Aulia, NPM 2105160323. Saya Lutfia Pratiwi dengan NPM 2105160324. Saya akan menjelaskan tentang teori. Teori adalah seperangkat konsep, konstruktur, dan berposisi tentang suatu objek penelitian. Teori atau landasan teori adalah serangkaian definisi, konsep, dan juga perspektif tentang sebuah hal yang tersusun secara rapi. Ada beberapa kegunaan teori dalam penelitian. Yang pertama, kegunaan teori adalah sebagai pengelompokan variabel yang sedang diteliti. Yang kedua, teori juga bisa memprediksi kebenaran dan merumuskan hipotesis penelitian. Yang ketiga, teori juga sebagai kontrol dalam penelitian dan pemecahan masalah penelitian. Fungsi teori dalam membantu berjalannya penelitian: yang pertama, gagasan pokok mengenai fakta yang dapat diterapkan. Yang kedua, teori berfungsi sebagai transformasi perubahan. Yang ketiga, sumber hipotesis penelitian. Yang keempat, sumber uji dalam penelitian. Yang kelima, teori berfungsi untuk mengelola dan menentukan pengambilan data. Salah satu unsur penting dalam menyusun penelitian ilmiah yaitu yang pertama, kerangka teori variabel atau subvariabel pertama. Yang kedua, kerangka teori variabel atau subvariabel kedua. Yang ketiga, kerangka teori variabel subvariabel ketiga. Yang keempat, penelitian terdahulu dan hasilnya. Dan yang kelima, kerangka berpikir. Studi literatur. Studi literatur merupakan serangkaian kegiatan yang berkenan dengan metode pengumpulan data dengan cara melakukan pencatatan, kajian pustaka, ataupun dengan membaca. Studi literatur digunakan sebagai peneliti sebagai tahap pengumpulan data dan penelitian. Menurut Hasan tahun 2002, studi literatur dilakukan melalui 3 tahap, yaitu mengetahui jenis pustaka yang dibutuhkan, mengkaji dan mengumpulkan bahan pustaka, dan mengkaji studi kepustakaan. Hipotesis adalah simpulan sementara atau preposisi tentatif tentang hubungan antara dua variabel atau lebih. Hipotesis merupakan suatu keharusan dalam suatu penelitian karena mungkin sekali permasalahan yang dikemukakan begitu terbuka. Hipotesis terbagi menjadi 2, yaitu 1. Hipotesis alternatif adalah hipotesis yang menunjukkan adanya perbedaan hubungan atau pengaruh antara variabel yang satu dan variabel lainnya. 2. Hipotesis nol, yaitu hipotesis yang menunjukkan tidak adanya perbedaan hubungan atau pengaruh antara variabel yang satu dengan variabel yang lain. Tujuan hipotesis: yang pertama, memberikan gambaran tentang fenomena objek penelitian. Yang kedua, pernyataan yang bisa diuji langsung. Yang ketiga, petunjuk sebuah penelitian. Yang keempat, sebagai konsep penelitian dalam membuat kesimpulan. Yang kelima, diuji dan terbentuk untuk diterima atau ditolak dalam sebuah penelitian. Yang baru, manfaat hipotesis. Yang pertama, memberikan batasan dan memperkecil jangkauan penelitian dan kerja penelitian. Yang kedua, mensiagakan peneliti kepada kondisi fakta dan hubungan antar fakta yang kadangkala hilang begitu saja dari perhatian peneliti. Yang ketiga adalah sebagai alat yang sederhana dalam memfokuskan fakta yang bercerai-cerai tanpa koordinasi ke dalam suatu kesatuan penting dan menyeluruh. Dan yang terakhir, sebagai panduan dalam pengujian serta penyesuaian dengan fakta dan antar fakta. Selanjutnya adalah ciri-ciri hipotesis. Yang pertama, hipotesis merupakan jawaban sementara yang dibentuk dari sebuah teori. Yang kedua, hipotesis terdiri dari variabel yang akan diteliti. Yang ketiga, hipotesis deskriptif mengandung pernyataan gambaran fenomena. Yang keempat,
hipotesis bukan berdasarkan persepsi yang subjektivitas. Yang kelima, hipotesis diuji dengan metode yang sesuai dengan tujuan yang sudah ditetapkan.